أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. سبحان عارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian akhlak dan adab kesufian daripada kitab Al-Adabul Mardiyah Lisaliki Tariqis Sufiyah, karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad Ibni Ahmad Al-Buzaili radhiyallahu ta'ala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Pada pagi ini tajuk kita adalah berkenaan dengan perhiasan terbaik bagi seorang hamba, sesuai dengan ayat yang dinaqal oleh Sayyidil Imam Muhammad Al-Buzaili radhiyallahu ta'ala an pada permulaan daripada bacaan kitab kita pada pagi hari ini. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Wafham hahuna qala Allah subhanahu wa ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Dan fahamilah saat ini atau sekarang di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada manusia, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah subhanahu wa ta'ala yang memang dikeluarkan untuk para hamba-hambanya. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam Islam menggunakan perhiasan pada bulannya bukanlah sesuatu yang haram. Ya, berhias, kalau istilah kita mempercantik diri, itu adalah perkara yang mubah, yang harus. Terutama ketika kita memang layak untuk tampil dengan cantik, ya, ketika di rumah, misal kata di rumah, ataupun ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk tampil cantik, tampil kemas, membawa kemewahan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, bawalah perhiasan kalian ke masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat sholat, bukan ke masjid yang dimaksud binaan tuta. Yang dimaksud di sini adalah ketika mana kita ingin sholat. Kita diperintahkan dan disunahkan untuk membawa perhiasan dunia kita dengan tujuan bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk bersombong-sombong, akan tetapi untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan ke atas diri kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bagi harta benda kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala senang bila mana harta benda itu kita syukuri dengan cara menggunakan harta benda tersebut untuk beribadah dan menzahirkannya ketika mana kita beribadah dengan tujuannya ikhlas. Nah, oleh sebab itu di zaman dahulu para ulama mereka ketika mana sedang melakukan sholat, disitulah nampak kesempurnaan ya pada diri mereka. Ya, mereka akan menggunakan pakaian yang paling mewah yang mereka miliki mengikut kadar kemampuan. Demikian juga mereka nampak kemas. Ya, sebab mereka sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat. Kita kembali kepada hukum hakam berhias. Berhias itu hukumnya harus. Tetapi seperti mana yang telah kita sedia maklum bahwa hukum dalam Islam ini akan senantiasa berubah mengikut tempat, keadaan dan kemampuan seorang hamba. Oleh karena itu dalam usulul fiqh ya, dijelaskan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-azman wal azman wal amakin wal ashkhas. Hukum itu akan senantiasa berubah, hukum fiqh akan senantiasa berubah mengikut hal keadaan. Dan keadaan demikian juga kemampuan seseoranglah yang menyebabkan hukum itu akan bertukar. Ya, pada mulanya berhias itu adalah perkara yang harus, harus maknanya mubah kalau dalam bahasa Indonesia, mubah, ya, yang boleh. Tetapi ada masa-masa tertentu berhias itu bertukar hukum menjadi haram. Itulah karakter daripada hukum. Contohnya, seseorang yang berhias atau mempercantik diri dengan tujuan riya, hukumnya haram. Misalkan, contohlah para model misal, dia berhias, sudahlah aurat nampak, tambah pula berlebih-lebih dalam menggunakan make up itu kan, dengan tujuan ya, untuk menjaring atau mencari pujian, sanjungan dan penilaian orang lain. Ya. Yang pada mulanya berhias ini hukumnya harus atau mubah, bertukar atau berubah menjadi sesuatu yang haram. Malah terkadang menyebabkan dosa besar. Bila mana tujuan tak betul, dengan tujuan riya ataupun dengan tujuan untuk memikat ya, pandangan orang lain kepada diri kita. Sama aja lelaki atau perempuan, lelaki dan perhiasan dia yang menarik pandangan orang lain, demikian juga lelaki dengan wewangian atau wangi-wangian yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain kepada diri dia agar dia dipanggil seorang lelaki yang kemas, yang wangi dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya mungkin belum mandi lagi, tapi sebab minyak wangi itulah yang ya. Jadi semua terpulang kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, seorang perempuan atau seorang istri ataupun seorang anak gadis tidak dilarang untuk berhias, karena berhias itu adalah fitrah seorang perempuan. Tetapi ketika fitrah itu melampaui atau melanggar aturan-aturan syariat, maka ianya akan berubah menjadi sesuatu yang haram. Malah akan boleh menyebabkan semakin suburnya penyakit-penyakit hati dalam jiwa. Bagi seseorang yang hatinya telah bersih, telah faham bahwa berhias itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk orang-orang tertentu yang memang diperintahkan oleh agama dan dia mampu mengontrol diri, maka berhias itu adalah suatu ibadah. Berhias itu adalah ibadah bila mana kita pandai dan kita tahu cara dia, ada ilmu. Seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis,
Beliau bersabda yang bermaksud betapa banyak amalan-amalan dunia boleh berubah menjadi amalan akhirat disebabkan karena niat yang betul. Demikian juga kebalikannya, betapa banyak amalan-amalan akhirat yang sepatutnya menyebabkan seseorang itu dekat kepada Allah, hampir kepada Allah, akan tetapi berubah, bertukar menjadi amalan dunia yang malah menyebabkan seseorang itu jauh dan terhempas daripada hadrah ilahiyah. Oleh sebab itu yang perlu kita pastikan bahwa niat kita dalam melakukan apapun juga adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam berniat. Ikhlas dalam berniat, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, ianya tidak dipandang suatu amalan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memandangnya dengan pandangan yang mulia, dengan pandangan yang agung, mengikut apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Kalau seandainya sekiranya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang ibadah itu mengikut kadar siapa yang kita niatkan. Allah misalkan, maknanya Allah memandang ibadah itu semulia dan seagung kemuliaan Allah. Tapi kalau sekiranya tujuan kita dalam beramal setakat surga, pahala, Allah memandang amalan kita itu setakat pandangan makhluk, yaitu pahala dan surga. Betapa ruginya kita, amal ibadah yang sudahlah makhluk, lepas itu pula dinilai dengan kerendahan, nilai yang tidak seberapa. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita menjaga niat. Niat itu adalah sesuatu yang terpenting dalam setiap aktiviti kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada berhias. Berhias adalah perkara yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Dan Islam datang dengan seluruh hukum hakam dia, tujuannya bukan untuk menghancurkan fitrah, tujuannya bukan untuk menghancurkan apa yang menjadi fitrah manusia, tidak. Akan tetapi Islam datang setakat nak mengaturnya agar fitrah manusia itu boleh bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh berhias adalah fitrah manusia. Tak kiralah lelaki ke perempuan, tapi selalunya yang nampak itu perempuan, tetapi laki pun sebenarnya suka berhias, ya kan? Suka berhias, ya. Sikat rambut atau sisir rambut kalau dalam bahasa Indonesia, tampil dengan tampilan yang menarik dan lain sebagainya, itu adalah fitrah manusia. Kita tak boleh nak melarang seorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi fitrah dia. Tetapi dalam keadaan yang sama, kita pun tidak dibenarkan untuk membiarkan dia melakukan pelanggaran syariat mengatasnamakan fitrah. Kita diajak dan diajar oleh agama untuk menjadikan kecenderungan fitrah manusia itu menjadi suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara meletak niat dengan niat yang benar dan betul, dan juga dengan cara-cara yang tidak bercanggah dengan syariat. Seterusnya kata beliau, wa ayyu zinatin asyrafu 'indallahi wa a'zamu min tarkid dunya wa zuhdi fiha wal qana'ati minha. Adakah perhiasan yang lebih mulia, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding meninggalkan dunia, bersifat zuhud dan qanaat terhadap dunia? Ayat ini beliau tafsirkan dengan penafsiran tasawuf. Ya. Kalau ahli zahir, macam kita orang awam, memandang perhiasan dunia itu adalah apa yang nampak oleh mata kasar kita. Kereta mewah, pakaian yang bagus, yang mahal, demikian juga rumah yang mewah. Itu pandangan orang awam. Adapun pandangan para aulia, zinatud dunia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, zina atau perhiasan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling berharga adalah meninggalkan dunia, kebalikannya. Sifat zuhud, demikian juga merasa puas hati dengan apapun yang Allah bagi kepada kita. Itulah perhiasan sebenar dalam pandangan ahli tasawuf. Ya, bercanggah dengan pandangan ahli dunia. Kalau ahli dunia, mereka memandang perhiasan itu adalah kemewahan. Tapi dalam pandangan ahli tasawuf, perhiasan mulia dan keagungan itu adalah kesederhanaan. Ya, dalam melakukan apapun jua, dalam mengguna pakai apapun jua daripada fasiliti dunia. Kalau zaman dahulu, ulama salaf, dia orang berlomba-lomba untuk mengurangkan penggunaan terhadap fasiliti dunia. Dia orang berlomba-lomba.
kalau dia tanya atau dia dengar ada seorang sahabat dia makan dia misal 3 kali sehari, ya, dia akan berlomba-lomba untuk mengurangkan makan menjadi 2 kali sehari. Dan itulah kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang makan lebih daripada 3 kali sehari, malah 2 kali sehari di zaman dahulu itu dianggap sebagai ahli dunia. Zaman dahulu lah kan, zaman dahulu. Kalau sekarang, kalau makan 4 kali tak dikira sebagai ahli dunia lagi itu, ya kan? Jadi kita tak boleh membawa satu kaidah zaman dahulu lalu kita gunakan di zaman sekarang, karena dunia atau ya kehidupan kita ini berubah. Kalau zaman dahulu makan tuh 2 kali sehari aja, ya. Sarapan, lepas itu nanti makan petang, itu aja. Tak ada istilah makan malam, makan tengah hari, tak ada. Makan petang ya ada, ya, 2 kali sehari aja orang makan. Dan mereka pun makanan yang simpel, yang sederhana aja. Sehingga ketika mereka bangun tengah malam itu memang dalam keadaan cergas, dalam keadaan semangat, karena perut mereka tidak terlalu kenyang. Kalau kita berbincang tentang kaidah kehidupan para salafun saleh, ya. Kalau kita kan masya Allah rezeki kita lah itu kan makan 3 kali sehari, itu paling kurang. Kalau yang kaki makan itu boleh 4 kali 5 kali, itu makan yang rasmi. Lepas itu pula di atas kereta mestilah ada minuman, mesti ada kue-kue yang boleh disantap sambil memandu dan lain sebagainya. Jumpa dengan kawan nanti ada minum petang, ada minum pagi dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu itu dianggap sebagai membazir, membuang-buang masa, membuang-buang energi, dan juga dia melampau dalam menggunakan fasilitas dunia. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang pula, sekarang ini kita kena ada makan. Kalau tak ada makan, majelis tak ramai kan? Ya. Terutama di Malaysia, masya Allah, orang-orang Melayu ini pemurah. Ada program pengajian sikit, ada makan, masya Allah. Ya, kalau di tempat lain itu makan itu bila mana genduri. Kalau di sini masya Allah pemurah orang-orang Melayu ini. Sekurang-kurangnya ada minum, ngeteh lah istilah kita. Kalau Indonesia ngopi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh mengatakan oh ini melampau nih, sekejap makan, ya kan? Tak boleh, karena memang keperluan. Ya, jadi kita tidak boleh memandang dan memahami sifat zuhud itu sesuai dengan keadaan masa lampau. Zuhud itu kan suatu sifat yang akan senantiasa berubah, ya. Pembuktian dia, penzahiran dia mengikut zaman, ya. Macam itu, ya. Kalau guru kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala, ketika mana mendefinisikan atau mentakrifkan zuhud, beliau berkata zuhud adalah menggunakan fasiliti dunia mengikut kadar keperluan, bukan mengikut kadar keinginan. Jadi kalau seorang memang perlu kepada 2 kereta, ya, dia memiliki 2 kereta itu maknanya dia zuhud lah, karena memang sesuai dengan keperluan. Ya. Misal dia seorang menteri, misal dia banyak perjumpaan dengan menteri-menteri yang lain, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Ya, setiap perjumpaan kena menggunakan baju atau pakaian yang berbeza-beza, ya kan? Jadi dia punya almari khas. Ya. Di situ ada jas dia, ada tai dia apa deh? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dasi yang digantung ke sini itu, dia mempunyai berpasang-pasang pakaian itu. Apakah kita boleh mengatakan bahwa dia itu adalah serakah kepada dunia ataupun dia tamak kepada dunia? Oh, tak boleh. Sebab apa? Memang keperluan dia macam itu sebagai seorang menteri. Ya. Jangan pula seorang menteri kita tuntut untuk pergi ke office dia, ke pejabat dia guna kancil. Lalu kita mengatakan dia kena bersifat zuhud, dia kena guna kancil. Tak mana boleh. Ya. Dia kena menggunakan fasiliti mengikut kedudukan dia, mengikut keperluan dia. Kalau seorang menteri atau perdana menteri, dia kena guna kereta yang mewah, yang betul-betul selamat, ya kan, selamat dan mewah, sebab seorang menteri itu adalah simbol, ya, simbol negara, simbol kemuliaan. Kalau zaman dahulu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, memanglah khalifah pada masa itu
menggunakan pakaian yang tidak sesuai. Sebab apa? Memang zaman saat itu memang keadaan dia macam itu. Keadaan dia macam itu. Zaman dahulu orang berpenampilan sederhana itu dihormati. Oleh sebab itu para pemimpin zaman dahulu pakaian mereka sederhana, sehingga orang semakin kagum kepada mereka. Tapi kalau sekarang seorang pemimpin menggunakan pakaian yang sederhana, yang biasa-biasa, yang murah-murah, bandal misalkan, akan dihina. Ya, dia kena guna pakaian yang mewah sebagai simbol negara. Ya. Jadi kita memahami zuhud itu bukan pada zahir sebenarnya, tetapi pada rasa hati. Ada seseorang mungkin berpakaian dengan pakaian yang mewah karena memang itu adalah keperluan dia, tapi sedikit pun hati mereka tidak goyah, hati mereka tidak terkesan oleh pakaian mewah itu. Inilah hakikat orang yang zuhud. Ada juga separuh orang nampak pakaian dia sederhana, ya kan, pakaian yang tak layak guna, tetapi hati dia masih membayangkan tentang dunia, lepas itu masih mengharapkan kehidupan yang mewah. Orang seperti ini tak dikira sebagai zuhud, karena zuhud itu bukan penampilan, zuhud itu adalah suasana hati, zuhud itu adalah sifat di hati. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Imam Malik radhiyallahu taala. Imam Malik itu bila mana ingin mengajar hadis, maka beliau akan masuk bilik khas beliau untuk mandi, guna pakaian yang paling mewah, yang paling mahal, menggunakan perfume yang paling mahal, lalu duduk di atas kerusi yang memang khas disediakan untuk beliau mengajar hadis. Jadi kita tak boleh menilai seorang itu daripada zahir. Boleh jadi seorang yang penampilan dia mewah, sebab memang itu adalah keperluan dia, itu lebih zuhud dibandingkan kita yang berpenampilan biasa. Ya, kita kena berbaik sangka kepada siapapun, jangan kita berburuk sangka. Idh bihi yahsulut tahqiqu bil wasfi alladhi huwa lubabul ibadah. Karena dengan sifat zuhud inilah tercapainya hakikat sifat-sifat yang sifat-sifat kemuliaan yang merupakan intipati daripada ibadah. Contohnya kata beliau al-faqri, seperti mana sifat fakar, wadzul, demikian juga sifat hina, wal ajzi, lemah, wad-dha'f, dan sama lemah juga. Wa ghairi dzalika wa man talaba at-tahqiq bil awsaf allati hiya siyarul anbiya ma'a imsaki dunya faqad talaba al-muhal. Dan sesiapa orang yang mencari hakikat dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh para anbiya, tetapi hati dia masih mengikat dunia, hati dia masih terikat oleh dunia, maka itu bermakna dia mencari dan menuntut sesuatu yang mustahil. Allah. Jadi penilaian itu adalah penilaian hati, kembali kepada apa yang melintas dalam hati seorang hamba. Contoh misal, ada orang yang sibuk dengan ibadah, siang malam beribadah, tapi tujuan dia dunia, maka ibadah itu dinilai sebagai sesuatu yang bersifat dunia. Yang seorang pula siang dan malam bekerja, nampak dia bekerja dunia lah kan, berniaga, bertani, beternak dan lain sebagainya, tetapi tujuannya adalah lillahi ta'ala dan juga untuk menunaikan kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga, untuk bagi makan anak dan istri dia misalkan. Yang seorang ini pula beribadah aja, nampak macam akhir aja kan, tapi ternyata tujuannya adalah dunia. Dia beribadah tujuannya agar rezekinya semakin luas misal, agar orang menghormati dia sebagai ahli ibadah. Yang seorang pula nih nampak dia melakukan aktiviti dunia, bekerja, berniaga dan lain sebagainya, tetapi tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua, jenis yang kedua ini lebih mulia dibandingkan yang pertama. Daripada kaidah ini kita diajarkan oleh agama kita untuk jangan berburuk sangka kepada siapapun. Sebab terkadang-kadang seorang itu sibuk dengan dunia, janji dia tidak melelaikan, dia tidak meninggalkan kewajiban agama seperti sholat dan lain sebagainya. Kadang-kadang subuh-subuh dah keluar daripada rumah, pergi kerja setelah sholat subuh kan. Lepas itu dia akan balik rumah selepas sholat maghrib. Jangan pula kita menuduh dia, kamu ini dunia aja,
Ya, tak boleh. Selagi dia menunaikan kewajiban kehambaan dia untuk mendirikan sholat dan lain sebagainya, dia jaga adab dan lain sebagainya, ya, walaupun nampak seolah-olah dia sedang berinteraksi dengan dunia, kita tak tahulah hati dia macam mana kan. Ya. Oleh sebab itu jangan sesekali kita berani-berani berburuk sangka kepada siapapun. Ya, apatah lagi orang-orang yang memang dalam keadaan susah. Ya, kan? Jangan berburuk sangka kepada mereka. Wa qaulahu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wat-thayyibati minar rizq, dan perkara-perkara yang baik daripada rizki. Yang dimaksud dengan rizki dalam ayat ini adalah hiyal ulumul laduniyah, ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang merupakan anugerah yang terus Allah bagi ke dalam hati seorang hamba. Setelah hati itu bersih, setelah seorang itu benar-benar hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang wali yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tentang sesuatu ilmu, dia tak perlu dah membaca kitab, tak perlu bertanya kepada seorang. Ya, Allah terus yang ajar dia. Tetapi untuk boleh sampai kepada peringkat ini memang proses dia panjang. Karena dimulakan dengan belajar menggunakan kitab, belajar di hadapan para ulama, ya, menghafaz, mempraktikkan ilmu itu dalam bentuk amal dan keikhlasan hati, barulah seorang akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletak pada suatu makam di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan memuliakan dia dengan anugerah ilmu yang terus datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dalam Al-Qur'an macam itu kan. Wa atainahu min ladunna ilma. Kami anugerahkan kepada mereka ilmu daripada sisi kami. Wal mawahilur rabbaniyah, demikian juga mawahib rabbaniyah, pemberian atau bingkisan-bingkisan, ya, ketuhanan, ma'rifah, kefahaman tentang hakikat, kefahaman tentang hikmah di sebalik rahasia-rahasia perkara yang berlaku dalam kehidupan. Wal asraru ar-ruhaniyah, demikian juga rahasia-rahasia kerohanian, cinta, rindu kepada Allah, ya. Wal anwarur rahmaniyah, demikian juga cahaya-cahaya ketuhanan. Wal maqamatus saniyah, dan juga maqam-maqam kemuliaan, keagungan. Wad darajatul haqiqiyah, demikian juga darjah-darjah hakikat. Fahadhihi wa shibuhuha rizqul arifin, dan ini yang disebutkan tadi dan selainnya adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi khas kepada orang-orang arifin. Jadi rezeki para arifin ini bukan rezeki macam kita orang biasa. Kalau kita kan, kita memandang dan menilai rezeki itu apa yang nampak, makanan yang sedap, minuman yang yang segar, ya, rumah, tempat tinggal yang mewah, itu yang kita pandang dan kita nilai sebagai rezeki. Adapun para aulia, dia orang pun ada rezeki, tetapi rezeki itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan, Allah tuangkan ke dalam jiwa mereka, ma'rifah. Ya, semakin bertambah iman dan takwa, semakin bertambah rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Al-mahbubina indahum wal muhibbina fih. Ya, sama ada orang-orang arifin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mencintai Allah. Jadi maqamul hubb itu ada dua. Yang pertama adalah maqamul mahbubiyah, maqam para aulia yang mana dia telah sampai kepada kemuncak cinta dan Allah telah membalas cinta mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dalam Al-Qur'an seperti itu. Orang yang seperti ini atau para aulia yang sampai kepada maqam mahbubiyah ini adalah orang-orang yang telah sampai pada kemuncak ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menikmati indahnya cinta, ya, indahnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para muhib adalah seorang yang sedang mencoba untuk mencari dan meraih cinta Allah. Ya, para muhib ini masih sibuk dengan mujahadah, beribadah, memaksa diri dia untuk merebut dan mencari serta mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum cinta itu berbalas daripada Allah Subhanahu wa taala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih tergolong sebagai al-muhib, seorang pecinta. Dan seorang pecinta ini letih, dia akan mengejar seorang yang dicintainya, ya kan? Dia akan memikirkan, ya, macam mana cara agar cinta dia diterima oleh orang yang dicintainya. Memang letih, tetapi
letihnya seorang muhib atau golongan muhibbin ini adalah letih yang mulia. Ya, letih dalam beribadah, letih dalam belajar, letih dalam berzikir dan lain sebagainya. Dia mengalami dan merasai letihnya, peritnya, ya mujahadah untuk merebut dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan perjuangan dan mujahadah. Adapun golongan yang kedua yaitu al-mahbub, yaitu seorang yang cintanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah berbalas. Tetap dia beribadah, tetapi ibadah dia itu tidak membagi kesan letih dan lelah pada diri dia. Semakin meningkat ibadah dia, dia semakin merasa bahagia. Tak ada sedikit pun rasa penat dan letih. Dan inilah maqam yang paling mulia. Seperti mana yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun salat tahajud tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa ngantuk. Itu tanda bahwa seseorang itu melakukan ibadah karena cinta, dan cintanya telah terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Ya, tak layak saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Beliau bersyukur sebab beliau telah Allah Subhanahu wa taala letak pada maqam yang paling mulia. Jadi beliau beribadah itu bukan nak cari pahala, bukan nak menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuannya adalah menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Wa kullu mu'minin bi tariqatihim yajibu alaihi at-tashabbuh bihim. Dan seorang mukmin, setiap mukmin diwajibkan untuk mengikut dan meniru cara hidup dan bersikap dari golongan arifin. Kita diwajibkan untuk meniru sifat-sifat arifin, orang-orang yang bermakrifah kepada Allah. Sifat jujur, demikian juga lemah lembut, amanah, ya, semangat dalam beribadah, sabar dalam menghadapi cobaan dan lain sebagainya. Wattakhalluq bi akhlaqihim adh-dhahirati wal batin. Demikian juga mencontohi ya akhlak-akhlak mereka, sama ada yang zahir demikian juga yang batin. Wa illam ya'rif laha ma'nan, walaupun dia tak paham tentang makna dan maksud daripada apa yang mereka lakukan itu. Tugas kita adalah mencontoh, meniru mereka. Fa innal maqamati tu'ta ala qadri takhalluqi biha liman kana lahu niyatun hasanah. Karena sesungguhnya maqamat atau peringkat-peringkat kemuliaan itu akan diberi kepada siapapun mengikut kadar kemampuan dia untuk meniru akhlak tersebut, ya, sesuai dengan niat baik yang ada dalam hati dia. Idzin niyatu taqudu sahibaha li sirril a'mal. Karena sesungguhnya niat yang baik akan menghantar seseorang untuk sampai dan mengerti tentang rahasia amal. Ya. Kalau niat kita betul, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka amal ibadah itu akan menghantarkan kita kepada suatu keadaan di mana kita paham tentang rahasia amal tersebut. Ketika mana kita telah mengetahui rahasia amal tersebut, maka kita akan semakin semangat untuk beramal, dan kita pun akan semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu mengikut niat. Wanzur ila rajulil ladzi sami'a qaulahu subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah kepada seorang yang telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kalian di atas darat dan di atas lautan. Famasya 'alal bahri, ya. Famasya 'alal bahri lam yakun ma'ahu ilmun wala 'amalun siwa niyatin hasanah, niyatihil hasanah. Ada seseorang yang boleh berjalan di atas lautan, bukan disebabkan karena dia ada ilmu dan amal, akan tetapi setakat disebabkan karena dia mempunyai niat yang ikhlas, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqinihil hasan, demikian juga keyakinannya yang baik. Fal masyu lam yaqa minhu bil ilmi wal amal. Seseorang boleh dibagi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas air, bukan disebabkan ilmu dan amal dia, tetapi disebabkan karena niat dia yang baik. Niat dia karena Allah, keikhlasan niat dia. Wa innama waqa'u bil imani wal yakin. Akan tetapi itu boleh berlaku disebabkan karena iman dan keyakinan dia. Zaman dahulu atau nenek moyang kita, kehidupan mereka cukup sederhana. Kalau sekiranya ada seorang yang terluka, tak perlu jumpa dokter, sebab pada masa itu pun memang tak ada dokter. Dia orang setakat mencari rumput-rumput di tanah lapang saja.
Ya, dia orang ambil rumput itu, dia orang tumbuk-tumbuk, hancurkan, lepas itu letak di atas apa? Di atas luka, membaca bismillah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang selalu saya dengar daripada atuk nenek moyang kami dulu itu. Ya, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiup. Tunggu beberapa saat, dah kering dah luka itu. Sederhana, cukup sederhana. Ya. Demikian juga bila mana ada orang yang sakit perut kan. Ya, sakit perut itu guna air je. Ya, sama ada air itu diminum atau air itu air itu digunakan untuk menghangatkan. Ya, kain lalu kemudian disapu-sapukan di atas perut. Bacaannya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya, sembuhkanlah penyakit ini. Terus sembuh. Saya masih jumpa lagi generasi macam itu. Ya, ketika mana saya tengok, saya jumpa dengan generasi yang masih lagi mengamalkan amalan-amalan sebegitu, saya pun rasa pelik sangat. Kalau kita sakit, yang mula-mula kita cari adalah obat dan dokter, tak terus kembali kepada Allah. Kalau dia orang dulu itu sakit sekecil ataupun seteruk apapun dia penyakit itu, yang mula-mula mereka lakukan adalah kembali kepada Allah, terus kembali kepada Allah, ya, berzikir, beristighfar. Lepas itu barulah dia orang cari obat, dan obat mereka pun obat alami, apa yang ada di sekitaran rumah, ya kan. Kalau misal cerek beret, kalau tak silap, ya, zaman dahulu itu obat dia adalah daun jambu batu, ya kan. Daun jambu batu itu direbus, airnya diminum. Ya, bacaannya sama aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dia berniat, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Dia minum, ya, dalam beberapa masa setelah itu insyaallah terus sembuh. Kalau kita sekarang nih, air penawar itu tak mempan dah, tak manjur dah. Walaupun dibacakan dibacakan Al-Quran 30 juzuk oleh budak-budak tahfiz, kita minum tiap-tiap hari, tak berkesan. Sebab apa? Keyakinan kita yang tak ada. Punca daripada tidak berkesannya suatu jampi-jampi atau suatu obat itu adalah kurang yakin dan jiwa yang kurang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hati kita dan keyakinan kita mantap, maka insya Allah, ya, walaupun setakat membaca doa aja, seperti mana yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, membaca suratul Fatihah aja untuk jampi-jampi itu, tapi berkesan. Kalau sekarang ini kita baca 30 juzuk, kita jemput budak-budak tahfiz, ya kan, datang ke rumah kita untuk buat air penawar untuk mengobati suatu penyakit misal, tak berkesan. Sebab apa? Yang pertama, budak-budak tahfiz itu setakat membaca tanpa adanya keyakinan. Dia orang saja-saja baca aja Al-Quran seperti mana membaca kitab, kan. Kita pula yang meminum air penawar itu, ya, keyakinan kita tak mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita dah minum berpuluh-puluh liter misalnya, tapi tak berkesan sebab keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Wal a'malu kulluha raji'atun ilal imani wal yaqin. Dan sempurnanya amalan-amalan itu semuanya terpulang kepada kesempurnaan iman dan yakin. Bila mana dalam hati kita penuh dengan keimanan dan keyakinan, sekecil apapun amalan itu akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, dalam melakukan terapi misal pengobatan, ya, walaupun kita menggunakan obat-obat yang tradisional, obat-obat biasa, obat-obat kampung, tapi bila mana kita yakin dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang bagi kesembuhan, Allah lah yang mengatur segala-galanya, Allah lah yang bagi penyakit, dan Dia juga lah yang menyembuhkan, maka semuanya akan sembuh sesuai dengan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah. Idhuma ghayatul qasdi wal muna. Karena sungguhnya keimanan dan keyakinan ini merupakan punca dan tujuan kemuncak daripada harapan dan keinginan, ya. Para aulia, para ulama melakukan ibadah itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan iman dan keyakinan mereka kepada Allah. Wa man lam tuhassilhu wa man lam
tuwassilhu a'maluhu ila hadza fa huwa madkhulatun ma'lumah. Seseorang yang mana amalan dia tidak menghampirkan dia kepada kesempurnaan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tanda bahwa amal ibadahnya penuh dengan keaiban, penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan, maknanya tak sempurna. Allah. Kalau kita nak kira pahala, nak kira amalan, Masya Allah, dah berpuluh-puluh tahun dah kita menyembah Allah. Tapi kalau kita bandingkan antara ibadah dan keyakinan kita dalam jiwa, tidak sebanding. Ya kan? Kita beribadah kepada Allah misalnya kata 20 tahun. Lalu kadar iman kita masih setakat kadar iman budak-budak kecil yang berumur 5-6 tahun je. Ya kan? Tak balance antara amal ibadah kita dan peningkatan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Itu bermakna bahwa amal ibadah kita itu madkhulah, maksudnya dimasuki atau bercampur dengan benda-benda yang tak betul. Mungkin tujuan kita yang tak betul, atau mungkin cara kita yang tak betul, ya kan? Oleh sebab itu kita kena sibuk dengan diri kita memperbetulkan amal ibadah kita. Betapa ruginya kita rajin beribadah tetapi ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tak layak diterima. Ya. Bercampur dengan benda-benda yang tak betul, benda-benda yang tak elok. Ya, pada zaman dahulu para sahabat itu senantiasa bermuhasabah untuk meningkatkan iman, meningkatkan iman dan keyakinan mereka melalui ibadah. Mereka senantiasa menghisap, senantiasa cek amal ibadah mereka. Allah, kalau kita sekarang ini terlalu sibuk menilai amal ibadah orang lain dan lupa untuk menilai sendiri amal ibadah kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian kita pada subuh yang penuh keberkatan ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.